Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar agar kita semua mendapat syafaat di hari kiamat. Tulis juga asal daerah kalian dan tekan tombol like serta subscribe sebagai bentuk dukungan dakwah dan penyebaran kisah inspiratif penuh hikmah ini. Semoga yang sudah like dan subscribe, rezekinya diluaskan, keluarganya dijaga, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seorang kakek renta duduk di depan markas militer dengan baju lusuh dan wajah penuh keriput. Ia terlihat seperti pengemis yang tidak dianggap siapapun. Seorang oknum tentara muda mendatanginya dan mulai menghina dengan kata-kata kasar. Namun detik berikutnya, datanglah seorang jenderal bintang 3. Begitu melihat sang kakek, ia langsung jatuh sujud sambil menangis. Siapa sebenarnya kakek ini? Dan kenapa semua prajurit mendadak tunduk penuh hormat? Di akhir kisah, akan terungkap rahasia yang mengubah wajah satu markas besar. Pagi itu mentari belum sepenuhnya muncul di langit kota. Di tepi jalan besar yang menghadap ke sebuah markas militer, duduklah seorang lelaki tua dengan rambut memutih, wajah penuh keriput, dan tubuh ringkih yang dibalut pakaian lusuh dan sarung lama. Ia bersandar pada kursi reot yang terlihat seperti buatan sendiri. Di sampingnya, tergeletak sebuah tas kanvas robek yang entah sudah berapa lama menemaninya. Warga sekitar mengenalnya hanya sebagai kakek di depan markas. Tiap pagi ia duduk di sana, diam tanpa meminta, tak pernah mengemis. Kadang hanya menatap para tentara yang keluar masuk dari gerbang besar itu. Tak ada yang tahu namanya, apalagi asal-usulnya. Yang mereka tahu, ia selalu hadir dan selalu tersenyum. Namun, senyuman itu hari ini tak mendapatkan balasan. Seorang perwira muda yang baru saja bergabung, bernama Haris, sedang melintas bersama dua rekan seangkatannya. Dengan langkah penuh percaya diri, mereka menertawakan sesuatu yang tak layak ditertawakan, manusia tua yang mereka nilai tak berguna. Lihat itu, kawan. Masih pagi sudah ada hiasan di depan gerbang markas kita, ujar Haris. Suaranya lantang disertai tawa mengejek. Barangkali menanti belas kasihan. Ini markas militer, bukan pos ronda, timpal rekannya. Kakek itu hanya diam. Matanya tetap tertuju pada gerbang markas, seolah menanti seseorang yang tak kunjung muncul. Haris mendekat. Dengan gaya sok berani, ia menunjuk-nunjuk wajah si kakek. Kalau kau pengemis, mending pindah ke pasar. Jangan ganggu jalur militer. Ini tempat orang-orang terlatih, bukan tempat sampah. Seorang pedagang asongan yang kebetulan lewat sempat menegur Haris. Mas, jangan begitu. Beliau tidak pernah ganggu siapa-siapa. Tapi Haris tak peduli. Ia bahkan menendang botol air yang berada di samping si kakek, hingga terguling ke jalanan. Namun yang membuat semua orang heran adalah, kakek itu tidak marah sedikit pun. Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Aku tidak datang untuk meminta. Aku hanya menunggu muridku kembali." Kalimat itu sontak membuat Haris tertawa terbahak-bahak. Murid? Pengemis punya murid? Hahaha, sudah gila rupanya. Pedagang asongan itu hanya menggelengkan kepala dan pergi menjauh, tak kuat menyaksikan pemandangan yang menyakitkan hati itu. Sementara itu, kakek tua itu kembali menunduk. Matanya yang berkaca-kaca tak menunjukkan rasa dendam, tapi jelas terlihat bahwa hatinya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sedih. Di dalam markas, para perwira tengah melakukan persiapan menyambut seorang tokoh penting yang dijadwalkan datang hari itu. Tak ada yang menyangka, kedatangan tokoh besar itu akan berkaitan langsung dengan kakek tua yang dihina di depan gerbang tadi. Dan saat suara sirene pengawalan mulai terdengar dari kejauhan, detik-detik mengejutkan yang akan mengubah pandangan semua orang terhadap si kakek, perlahan mulai mendekat. Langit mulai cerah, suara peluit barisan dari dalam markas terdengar tegas, menandakan waktu apel pagi akan segera dimulai. Lalu lintas di depan markas mulai ramai. Beberapa warga yang melintas sesekali melirik arah kakek tua yang duduk tenang di bawah pohon akasia di tepi trotoar, tepat di depan gerbang besi besar bertuliskan Komando Resimen Militer 02. Namun tak ada yang berani mendekat, apalagi berbicara. Kakek itu tetap di tempatnya sejak subuh. Tatapannya menembus barikade waktu, seolah sedang mengenang masa yang hanya dia sendiri yang tahu. Ia tak berbicara, tak meminta apa-apa, hanya menatap, sambil sesekali merapalkan kalimat zikir lirih yang hanya bisa terdengar jika berdiri di sampingnya. Di dalam markas,
seorang prajurit muda bernama Haris baru saja selesai apel. Usianya sekitar 25 tahun, berpostur tegap, namun sikapnya masih belum matang. Ia adalah salah satu dari prajurit baru yang terkenal karena arogansinya terhadap siapapun yang ia nilai tidak selevel. Ia merasa seragamnya adalah simbol kekuasaan. Dan di matanya, kakek tua yang duduk di luar gerbang itu adalah contoh paling nyata dari manusia hina. Saat jam istirahat tiba, Haris keluar bersama dua rekannya sambil tertawa-tawa. Ketika melihat kakek itu masih duduk di tempat yang sama, wajah Haris langsung berubah sinis. Ia melangkah dengan cepat, menghampiri kakek tersebut. "Hei, Pak Tua," seru Haris lantang. "Dari tadi pagi kau di sini. Ini bukan tempat pengemis. Kalau mau minta-minta, pergi ke pasar, bukan di depan markas militer." Si kakek menoleh perlahan. Tidak marah, tidak melawan. Hanya tersenyum kecil, lalu menunduk. "Aku tidak meminta apa-apa, Nak. Aku hanya menunggu muridku kembali." Haris tersentak sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Murid? Hahaha, murid dari siapa? Kau kira kau guru apa? Guru silat dari dunia dongeng?" Rekan-rekannya ikut tertawa. Salah satu dari mereka bahkan menendang botol minum si kakek hingga terguling ke aspal panas. Tapi tetap, kakek itu tidak menunjukkan emosi. Ia hanya mengambil botol itu perlahan dan membersihkannya dari debu jalanan. "Sudah, Pak Tua. Jangan sok bijak. Kami ini tentara, bukan anak-anak yang bisa kau ceramahi." Haris menunjuk-nunjuk wajah kakek itu. "Kalau kau tidak pergi dari sini, aku laporkan ke petugas penjagaan agar kau diangkut." Beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai risih. Tapi mereka tidak berani ikut campur karena takut terhadap institusi. Hanya seorang pedagang gorengan di seberang jalan yang bersuara, "Mas, jangan begitu. Beliau tidak pernah ganggu siapa-siapa. Sudah bertahun-tahun duduk di situ, nggak pernah minta apa-apa." Namun Haris malah balik memarahi si pedagang. "Kamu juga jangan sok pahlawan." Kakek itu menatap Haris sekali lagi. Setiap manusia punya masa. Kadang saat muda dia lupa bahwa dunia berputar. Haris mendengus dan pergi sambil meludah ke samping. Tapi ia tidak tahu, ucapan si kakek bukan sekadar kalimat, itu peringatan. Beberapa jam kemudian, markas militer tampak sibuk mempersiapkan kedatangan seorang jenderal besar. Bendera dinaikkan, personel berjajar rapi, dan mobil pengawalan mulai disiapkan. Ada ketegangan dan kesibukan yang luar biasa. Rupanya hari ini adalah hari penting, kunjungan dari salah satu panglima tertinggi di republik ini. Tak seorang pun menyadari bahwa jenderal besar yang akan datang adalah sosok yang sangat mengenal kakek tua itu. Dan ketika suara deru mobil berplat dinas berhenti di depan gerbang, segalanya berubah. Panas mulai menyengat as jarum jam mendekati pukul 11 siang. Markas Militer Komando Resimen 02 tampak sibuk tak seperti biasanya. Seorang jenderal tinggi negara dijadwalkan datang hari itu untuk inspeksi mendadak dan pengarahan moral. Seluruh penjagaan diperketat, pasukan berjajar rapi, dan para komandan berdiri tegang menunggu kedatangan sang tokoh besar. Namun di luar pagar markas, kakek tua itu masih duduk tenang. Di tempat yang sama, dengan tatapan yang masih mengarah ke gerbang. Hatinya tenang, tapi auranya makin terasa kuat bagi siapapun yang memerhatikan lebih dalam. Beberapa warga yang sempat lewat bahkan merasa seolah udara di sekitarnya berbeda. Dingin, hening, dan penuh wibawa, meski si kakek tetap tersenyum ramah kepada siapa saja. Tiba-tiba suara sirine mobil pengawalan terdengar mendekat. Dua mobil berplat dinas melaju perlahan lalu berhenti tepat di depan gerbang markas. Seorang jenderal berbintang 3 turun dengan langkah tegap. Sosok ini bukan sembarang jenderal. Dia adalah Letnan Jenderal Burhanuddin, Panglima Wilayah Timur, sosok disegani yang terkenal tegas, karismatik, dan memiliki rekam jejak panjang di dunia militer dan intelijen. Namun apa yang terjadi detik berikutnya membuat semua orang tercekat. Saat matanya melihat ke arah kiri gerbang, tepat di bawah pohon akasia, dia menghentikan langkahnya. Matanya membelalak, tangannya gemetar. Astagfirullah. Itu beliau. Seketika wajahnya berubah pucat. Dengan tubuh besar dan penuh wibawa itu, Letnan Jenderal Burhanuddin berjalan cepat menuju si kakek, lalu berlutut. Bukan hanya itu, ia mencium tangan kakek itu, lalu sujud di depan kaki sang kakek. Guru, maafkan saya. Saya, murid yang tidak tahu diri.
Satu markas terdiam. Semua perwira menatap tidak percaya. Beberapa prajurit muda nyaris kehilangan keseimbangan berdiri. Dan Haris, tentara arogan yang tadi menghina, terlihat seperti kehilangan nyawa. Wajahnya pucat, matanya melebar, dan tubuhnya mulai gemetar. Kakek tua itu memegang pundak jenderal tersebut dengan tenang. Kau telah tumbuh menjadi pemimpin yang disegani. Tapi mengapa di tempat yang kau pimpin, orang seperti aku malah dianggap hina? Jenderal Burhanuddin menggertakkan gigi menahan tangis. Saya tidak tahu, Guru. Saya tidak tahu bahwa mereka memperlakukan Anda begini. Kami terlalu sibuk mengejar jabatan, sampai lupa siapa yang membentuk kami menjadi seperti sekarang. Para prajurit mulai menundukkan kepala. Seorang komandan muda sampai meneteskan air mata. Tak ada yang berani berbicara. Tak ada yang sanggup membantah. Aura kebenaran terlalu pekat. Dan ketika Jenderal Burhanuddin berdiri kembali, ia berteriak lantang ke seluruh pasukannya. Kalian semua, dengar baik-baik. Lelaki tua yang kalian anggap pengemis ini adalah guru besar kami. Orang yang dulu membentuk kami dengan ilmu, mental, dan keikhlasan. Tanpa beliau, kalian tidak akan pernah tahu cara bertempur dengan kehormatan. Haris jatuh terduduk. Ia ingin berbicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ia ingin lari, tapi kakinya tak mampu. Seluruh tubuhnya lemas. Ia telah menghina sosok yang justru menjadi sumber kekuatan para panglima negaranya. Jenderal Burhanuddin menatap Haris tajam. Kau, sebutkan namamu. PR, prajurit Haris. Jenderal, ucapnya lirih, gemetar, nyaris tak terdengar. Mulai detik ini, kau saya keluarkan dari barisan kehormatan. Tapi keputusan akhir ada di tangan beliau, ujar sang jenderal sambil menunjuk ke arah si kakek. Semua mata kini tertuju pada kakek itu. Tapi kakek tersebut hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk menghakimi. Aku hanya ingin melihat apakah nilai yang pernah kutanam masih tumbuh. Tapi ternyata beberapa telah layu. Ia memandang Haris. Anak muda, sombong bukanlah tanda kuat, dan merendahkan yang lemah bukanlah keberanian. Jika kau ingin belajar, belajarlah dengan hati, bukan dengan suara yang keras. Dan hari itu, hening menggantung di markas. Tak ada aba-aba baris. Tak ada perintah senjata. Yang ada hanya diam yang lebih keras dari letusan senapan. Siang itu, halaman depan markas Komando Resimen 02 menjadi saksi bisu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang jenderal berbintang 3, Letnan Jenderal Burhanuddin, bersujud hormat di hadapan seorang kakek tua yang sebelumnya dianggap pengemis oleh anak buahnya sendiri. Aura keheningan menyelimuti seluruh halaman, seolah waktu berhenti sejenak. Namun, itu baru awal dari sebuah pengungkapan yang lebih besar. Setelah semua prajurit berdiri diam menunduk, Letnan Jenderal Burhanuddin berdiri tegak, lalu menatap seluruh pasukannya. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Kakek yang kalian lihat ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah orang yang menanamkan nilai dasar kejuangan pada generasi pertama pasukan khusus negeri ini. Semua orang mulai saling melirik. Bahkan beberapa prajurit senior tampak tercengang. Beliau adalah guru besar tempur strategis dan spiritual yang dulu melatih kami di lokasi rahasia di pegunungan Jawa Tengah. Namanya tak pernah dicatat dalam daftar resmi, karena beliau sendiri yang menolak kehormatan. Tapi kami semua, Panglima, Jenderal, bahkan Kepala Intel Negara, pernah belajar langsung dari beliau. Wajah-wajah muda yang tadi penuh sombong dan tawa, kini berubah pucat. Salah satu komandan pelatih terdiam sambil mengepalkan tangan. Saya pernah dengar nama itu, tapi dikira hanya legenda. Sang kakek lalu membuka tas lusuhnya. Ia mengeluarkan secari kain berwarna hitam yang dilipat rapi. Di atasnya tersemat lencana khusus pasukan rahasia, simbol yang hanya dikenali oleh para pemimpin tertinggi pertahanan negara. Dulu, aku memilih untuk menyepi. Bukan karena lelah, tapi karena kecewa. Banyak dari kalian yang lupa bahwa kehormatan seorang prajurit bukan terletak pada pangkat atau senjata, tapi pada bagaimana ia memperlakukan yang lebih lemah. Kata-katanya menusuk langsung ke dada para prajurit. Suasana berubah haru. Beberapa mulai meneteskan air mata, terutama mereka yang pernah meremehkan si kakek beberapa waktu lalu. Haris masih terduduk lemas. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya seakan menolak. Ia ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Tak ada kata-kata yang bisa menghapus dosa besarnya. Namun sang kakek menoleh,
dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Kau, anak muda, kau yang paling awal menghina, tapi bisa juga menjadi yang paling pertama berubah, jika hatimu ingin belajar." Haris menangis. Air matanya jatuh bercucuran. Ia sujud di hadapan kakek itu. "Ampuni saya, guru. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya sombong dengan seragam, tanpa tahu isinya." Kakek itu menyentuh kepalanya dengan penuh kasih. "Bangkitlah. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalau kau benar ingin menebus, jadilah contoh. Jadilah prajurit yang melindungi, bukan menindas." Letnan Jenderal Burhanuddin kemudian berkata, "Saya usulkan untuk menjadikan hari ini sebagai hari penghormatan internal. Mulai saat ini, setiap anggota baru akan diwajibkan mempelajari kembali sejarah kehormatan pasukan. Dan beliau, guru besar, akan kembali mengajar di pelatihan khusus." Tepuk tangan pecah dari seluruh markas. Tidak ada yang peduli lagi dengan protokol. Yang mereka tahu, hari itu adalah titik balik. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang wanita tua yang mengenakan jilbab abu-abu dan membawa tongkat berjalan mendekat. Ia adalah istri dari kakek itu, yang selama ini hidup sederhana di desa. Ia membawa sehelai kertas, surat tua yang ditulis tangan. Isi surat itu adalah wasiat lama, yang berisi pesan dari guru besar untuk generasi prajurit berikutnya. "Jika kalian tidak bisa merasakan luka rakyat, maka kalian tidak pantas membawa senjata. Jika kalian tidak bisa menunduk kepada yang lebih tua, maka kalian tidak pantas memimpin yang lebih muda." Pesan itu dibacakan oleh jenderal di depan seluruh barisan. Dan hari itu, tidak hanya menjadi momen penuh haru, tapi juga momen kelahiran kembali semangat prajurit sejati. Hari berganti. Peristiwa besar yang terjadi di depan gerbang Komando Resimen 02 menjadi buah bibir di kalangan militer seluruh negeri. Video pendek yang secara tak sengaja direkam oleh warga dan tersebar di media sosial memperlihatkan dengan jelas seorang jenderal besar bersujud di kaki kakek tua yang selama ini dianggap pengemis. Tagar, "Guru Panglima," mendadak viral. Ribuan komentar mengalir. Banyak yang tak percaya, tapi lebih banyak lagi yang tersentuh. Orang-orang mulai mencari tahu siapa sebenarnya sosok kakek itu. Namun, ia tetap tinggal di gubuk kecilnya di kaki bukit, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ia kembali seperti semula, duduk di kursi reyot, menatap langit dengan zikir lirih. Namun, pagi itu berbeda. Sebuah mobil hitam tanpa plat biasa berhenti di depan rumah sederhananya. Dari dalam, turun Letnan Jenderal Burhanuddin dengan beberapa ajudan. Tapi ia tidak datang sebagai panglima, melainkan sebagai murid. "Guru," ucapnya, "kami semua telah berkumpul. Bukan untuk memaksa, tapi memohon. Maukan engkau melatih kembali prajurit-prajurit muda kami?" Kakek itu menatap langit sejenak. Bukan tubuh mereka yang perlu dikuatkan, nah, tapi hati mereka. "Apakah hatimu siap memulainya dari dalam?" Burhanuddin mengangguk. "Kami sudah siapkan satu tempat khusus di lereng gunung. Tempatnya tenang. Alamnya bersih. Tidak disebut dalam peta. Aman untuk pengajaran mendalam. Seperti dulu." Kakek itu tersenyum. "Kau masih ingat caraku? Itu tandanya kau belum hilang sepenuhnya." Sang kakek tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu 3 hari untuk sholat istihara. Dalam kesunyian malam, ia memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika pagi ketiga tiba, ia memanggil cucunya yang tinggal bersamanya, dan berkata, "Siapkan tas kecil. Sepertinya kita akan berjalan jauh." 3 hari kemudian, di lokasi terpencil yang hanya diketahui segelintir orang, tampak sekelompok prajurit muda berkumpul. Mereka berdiri bukan dengan senjata, tapi dengan mushaf kecil di tangan dan tangan bersih yang siap mencatat ilmu. Sang kakek berdiri di depan mereka. Tubuhnya memang tak muda lagi, tapi suara dan tatapannya memancarkan kekuatan yang sulit dijelaskan. "Jangan sebut aku pelatih. Jangan panggil aku guru. Sebut saja aku cermin. Karena aku hanya akan memantulkan apa yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian sendiri." Latihan pun dimulai. Tapi bukan latihan fisik seperti biasanya. Para prajurit diajak menyatu dengan alam, merenung di bawah langit malam, mendengarkan suara angin, dan memahami makna sunyi. Mereka dilatih untuk tidak hanya tangkas melawan musuh luar, tapi terlebih dahulu mengalahkan musuh di dalam, kesombongan, ketamakan, dan keraguan. Salah satu prajurit termuda berkata, "Saya belum pernah merasakan latihan seperti ini. Biasanya kami diteriaki. Di sini, kami malah diajak bicara dengan hati."
Sang kakek hanya menjawab, kalau hati tenang, tangan akan tepat. Kalau hati sombong, mata pun akan salah melihat. Haris, yang kini ikut dalam pelatihan itu, mengalami perubahan besar. Ia yang dulu suka merendahkan, kini menjadi salah satu yang paling tekun. Ia sering terlihat membanturkan rekannya tanpa diminta, dan selalu mencatat setiap kalimat yang diucapkan si kakek. Sang kakek tak mengajarkan jurus hebat atau strategi perang rumit, tapi ia menanamkan nilai dan kesadaran bahwa tentara sejati bukan yang paling keras suara teriakannya, tapi yang paling lembut hatinya ketika melihat rakyat kecil. Waktu terus berjalan, minggu berganti bulan, dan pelatihan sunyi di lembah pegunungan itu semakin dikenal dalam kalangan internal militer sebagai tempat pembentukan karakter. Bukan hanya latihan fisik dan strategi, tapi juga pembinaan jiwa dan hati. Semua itu terjadi di bawah bimbingan satu sosok yang dulunya diremehkan, kakek tua yang sekarang disebut Guru Panglima. Tidak ada plakat, tidak ada nama resmi. Namun siapapun yang pernah menjalani pelatihan di sana akan keluar sebagai pribadi yang berbeda. Lebih tenang, lebih bijak, lebih menghormati sesama. Di minggu terakhir masa pelatihan gelombang pertama, seluruh peserta diminta duduk melingkar di tengah lapangan rumput menghadap sang guru. Haris, yang dulu arogan dan keras kepala, kini duduk paling depan dengan wajah penuh hormat. Kakek itu berdiri perlahan. Suaranya masih lembut, namun setiap kata yang terucap seperti menancap langsung ke hati. Kalian telah belajar banyak, tapi ingat, bukan aku yang mengubah kalian. Aku hanya menunjukkan jalan. Yang berjalan adalah kalian sendiri. Ia lalu membuka secari kertas tua, bertuliskan huruf tangan Arab gundul yang lusuh dimakan usia. Ini adalah catatan yang ditinggalkan oleh guruku, yang dulu juga bukan siapa-siapa, tapi ilmunya menyentuh ribuan orang dalam diam. Ia membacakan penggalan terakhir dari surat itu. Jika kau ingin menjadi kuat, tundukkan nafsumu terlebih dahulu. Jika kau ingin dihormati, belajarlah menghormati yang tak terlihat. Suasana hening. Bahkan suara angin pun terasa seperti bagian dari pelajaran. Setelah itu, sang kakek memberikan tas kecil kepada Haris. Di dalamnya ada peci usang dan mushaf Al-Quran kecil yang sangat tua. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa mengajar. Tapi kau bisa lanjutkan ini, nak. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pengingat bahwa jalan seorang pejuang tak pernah benar-benar selesai. Haris memeluk kakek itu. Tangisnya pecah, dan semua yang menyaksikan ikut meneteskan air mata. Letnan Jenderal Burhanuddin yang hadir hari itu mendekat. Guru, bolehkah kami mengabadikan tempat ini menjadi pusat pembinaan spiritual prajurit? Sang kakek tersenyum. Boleh. Asal jangan pasang namaku. Biarkan tempat ini dikenal karena apa yang tumbuh di dalamnya, bukan siapa yang memulai. Beberapa bulan kemudian, sang kakek kembali ke desa kecilnya. Ia kembali menjadi sosok tua sederhana yang menyapu halaman masjid, mengajar anak-anak mengaji, dan memberi nasihat kepada siapa saja yang datang meminta. Tak ada pangkat, tak ada penghargaan, tapi di balik kesederhanaannya, bersemayam kekuatan yang pernah membentuk generasi panglima. Warga desa hanya tahu ia sebagai Abah, kakek tua yang selalu tersenyum dan tak pernah menolak ketika diminta doa. Namun, setiap hari Jumat, selalu datang rombongan tentara muda yang duduk bersimpuh di lantai masjid. Mereka datang bukan membawa senjata, tapi membawa hati yang ingin dibersihkan. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Bisa jadi, orang yang kita remehkan hari ini adalah sosok yang membawa cahaya untuk masa depan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling tinggi bicara, tapi siapa yang paling tulus berbuat. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan aku pribadi yang rendah hati dan penuh hikmah." Tulis juga solawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta asal daerah kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kita semua terus mendapat inspirasi dari kisah-kisah penuh makna seperti ini. Semoga kita semua diberikan hati yang jernih, akhlak yang mulia, dan kesempatan untuk belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang tampak paling sederhana. Amin ya Rabbal Alamin.